Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan tentang apa itu akreditasi. Nah, pengertian dari akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 22 adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Pasal 1 bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Materi yang kedua yaitu landasan hukum akreditasi. Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Tujuan akreditasi bertujuan untuk yang pertama, memberikan informasi tentang madrasah atau sekolah yang dilakukan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Yang ketiga, memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai akuntabilitas publik. Lalu yang D, manfaat hasil akreditasi. Manfaat hasil akreditasi sekolah atau madrasah bermanfaat sebagai 1. Sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah. Yang kedua, sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah. Yang ketiga, sebagai motivasi sekolah atau madrasah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif. Dan yang terakhir, sebagai informasi dan rekomendasi pemerintah daerah, komite dalam rangka perbaikan mutu. Dan terakhir, akreditasi sekolah atau madrasah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah, dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kedua, yaitu ada akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah.